Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini gue akan bahas salah satu komik dari penerbit kisah para pejuang Islam yang diceritakan dengan keren banget. Kali ini gue bakal bahas komik Sang Perisai Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah. Seperti biasa gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar, dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color yang diterbitin sama Shafqi Comics di tahun 2020 ini adalah karya Aris Naka AB selaku penulis naskah, ilustrasi, dan desain grafis, dibantu sama Wahyu Hidayat sebagai asisten naskah. Ardian Syaf yang ternama juga terlibat sebagai editor serta pembuat gambar sampul, dan kontribusinya juga kelihatan nih pada kisah tambahan di belakang buku ini. Agung Hartadi juga membantu Syaf sebagai editor di komik ini. Informasi ini bisa kita lihat ya di bagian dalam komik. Komik dengan tebal 60 halaman ini dicetak di atas kertas art paper 150 gram dengan ukuran 17 x 25 cm. Sampulnya sendiri adalah hardcover yang disertai spot UV sehingga ada efek glossy di beberapa tulisannya. Komik ini merupakan bagian pertama dari trilogi Harum Surga di Uhud yang menceritakan para pejuang perang Uhud di zaman Nabi. Udah ada bocoran nih tentang buku kedua trilogi ini yang bakal bahas perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah ulung di perang Uhud. Covernya menurut gue menarik banget dengan gambar Thalhah yang disertai background seperti gradasi warna senja. Tertulis juga penerbit dan kreator utama komik ini. Gak lupa juga nih ada judul komik di kanan bawah yaitu Sang Perisai Rasulullah yang ditambahin UV finish. Di sampul belakang kita bisa lihat sinopsis dari komik ini dan tentunya ada punggung buku yang nunjukin judul komik. Desain dari komik ini nggak berhenti sampai situ. Di sampul dalam depan kita bisa lihat ilustrasi peperangan Uhud dalam hitam putih. Sedangkan pada sampul dalam belakang ada gambar iring-iringan Thalhah dan umat muslim yang hijrah ke Madinah. Kita juga dapat melihat nih pesan Nabi mengenai Thalhah yang disebut sebagai syahid yang berjalan di muka bumi. Hal unik lain dari komik ini adalah adanya kisah-kisah sholawat berupa tambahan kisah Islami. Untuk komik Thalhah ini kita bisa membaca kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan ahli maksiat serta sang pegulat dan sayyid yang merupakan cerita Syekh Junaid al-Baghdadi, salah satu ulama besar di masanya. Untuk kalian yang tertarik dengan buku lain seperti Azan Terakhir karya Ardian Syaf dan juga merchandise kaos sahabat Nabi bisa cek juga nih di halaman belakang komik. Sekarang kita lihat komik ini dari sisi ceritanya ya. Bisa dibilang komik ini secara singkat merangkum perjalanan hidup Thalhah bin Ubaidillah yang kisahnya dimulai dari kelahirannya di Mekah. Kemudian masa mudanya sebagai pedagang ulung di mana dia bertemu seorang rahib yang mengantarkannya sebagai salah satu pemeluk Islam pertama setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tentunya banyak cobaan yang dialaminya termasuk dari kedua orang tua sendiri karena keimanannya ini. Namun, kehidupannya dan umat muslim memasuki babak baru setelah pindah ke Madinah di mana masyarakatnya menyambut mereka dengan hangat. Dan di sana, Thalhah akhirnya memperoleh gelar Thalhah yang dermawan karena kebaikannya. Komik ini emang banyak menunjukkan bagaimana sikap dan watak Thalhah sebagai seorang muslim yang baik. Hingga akhirnya kita masuk ke klimaks cerita nih, di mana terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan Quraisy di Bukit Uhud. Disinilah Thalhah menunjukkan kecintaannya kepada Nabi dengan melindungi beliau dari serbuan pasukan musuh, sehingga dirinya disebut sebagai Sang Perisai Rasulullah. Walaupun luka yang dideritanya cukup parah, namun Thalhah masih hidup dan mendapatkan julukan kembali sebagai Asyahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Nah, gimana nih kelanjutan perjuangannya hingga akhir hayatnya? Kalian harus baca sendiri ya di komiknya. Hehe. Lewat komik ini tentunya kita akan mengenal lebih jauh dengan sang tokoh utama yaitu Thalhah, termasuk motivasinya dalam berbuat kebaikan dan membela agama yang dia percayai. Gak kayak komik superhero, komik yang mungkin masuk kategori sejarah ini didorong oleh kejadian-kejadian penting dalam kehidupan si tokoh utama. Sehingga pastinya bukan didorong konflik jagoan dengan musuh buyutannya ya. Tokoh Thalhah sendiri pada komik ini digambarkan sosok yang sangat teguh karakter dan wataknya, sehingga dia terus berpegang pada sifatnya yang setia pada agamanya hingga akhir hayatnya. Tentunya pada kisah hikmah seperti ini, hal seperti itulah yang seyogyanya ditujukan. Tentunya kisah di sini diceritakan dengan informasi yang cukup banyak sehingga bisa dibilang bobot komik ini udah masuk ke ranah novel grafis, di mana narasi menjadi salah satu penggerak utama alur yang diceritain untuk mendukung gambar yang ditampilkan. Bahkan pada beberapa bagian, narasi yang disampaikan cukup panjang sehingga mungkin masuk ke bentuk cerita gambar ya yang biasa kita temui misalnya pada komik klasik Indonesia atau komik Medan.
Narasi membuat gue berpikir akan referensi komik ini, dimana pastinya kreator melakukan riset yang cukup dalam tentang Tolha bin Ubaidillah. Mungkin untuk beberapa orang yang akhirnya terkesan dengan kisah Tolha akan penasaran nih buat baca kisahnya lebih detail. Tapi belum ada nih rekomendasi bacaan terkait Tolha yang diteluskan dalam komik ini. Dua kisah tambahan yang dibuat oleh Ardian Syaf, komikus Indonesia yang terkenal dari karyanya di Marvel Comics, juga menarik banget. Dua judul di belakang komik ini diceritain sebagai kisah pendek yang rasanya bisa jadi hikmah yang dipelajari oleh pembacanya. Seperti apa yang dituliskan di sampul belakang komik ini, rasanya diharapkan setelah pembaca menamatkan buku ini ada teladan yang bisa diambil dari sosok Tolha si elang hari Uhud. Oke, kita masuk ke gambar dan teksnya ya. Arisnaka AB menyuguhkan gaya gambar yang unik, menggabungkan line art seperti sketsa, tapi cukup tegas dengan pewarnaan yang tidak monoton ditambah pemilihan warna yang cocok dan gradasi yang pas. Walaupun didominasi dialog antar tokoh, tapi terasa nuansa daerah gurun Timur Tengah di setiap panelnya. Gaya gambarnya terasa berkarakter, sehingga tidak terlalu terlihat nih apakah lebih dipengaruhi komik Amerika, Eropa, atau Jepang, atau mungkin lebih ke komik Hong Kong ya. Sepertinya nggak juga sih. Untuk detail penggambaran pada sebagian besar momennya, detailnya dirasa cukup. Walaupun pada momen-momen lainnya kita bisa ngeliat nih gimana suasana kota Mekah dan Madinah dengan bangunan Timur Tengahnya. Pada momen-momen penting pun AB membuat line art yang lebih rinci. Contohnya saat penggambaran pasukan Quraisy di Perang Uhud. Sebagai komik yang digerakkan oleh narasinya, tentunya momen yang dipilih mendukung berbagai diskusi dan transfer pemikiran yang terjadi antara tokoh-tokoh yang terlibat di dalam komik ini. Mulai dari orang tua Tolha, musuh-musuhnya, atau sahabatnya. Momen aksi dengan penggambaran anatomi yang luas baru terlihat dalam adegan perang di Uhud, yang merupakan klimaks dari cerita ini. Panel yang digunakan cukup sederhana dengan alur yang mudah dibaca. Sesekali pembaca juga disuguhkan splash 1 halaman full serta spread gambar 2 halaman. Untuk desain karakter sendiri, tokoh Tolha sebagai protagonis utama digambarkan gagah, tegap, dengan wajah khas orang Arab. Tokoh ini juga lekat nih digambarkan dengan warna hijau, sehingga sangat membantu pembaca untuk memastikan kehadirannya. Sebagaimana komik Islami lainnya, sosok Nabi Muhammad SAW di sini juga digambarkan dengan tulisan namanya dalam bahasa Arab, dalam suatu lingkaran yang bercahaya. Ini terlihat jelas terutama saat Tolha melindungi Nabi dalam perang dan menjadi perisai Rasulullah. Di komik ini juga ada beberapa cameo nih dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan diceritakan pada komik terpisah, begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Untuk teks font yang dipakai mudah dibaca dengan penataan balon dan kotak-kata pada posisi yang pas. Adapun khusus Nabi Muhammad SAW, balon katanya dibedakan dengan outline berwarna hijau yang menekankan perbedaan dengan kalimat orang di sekitarnya. Untuk efek suara, mengingat tidak banyak momen aksi pada komik ini nih, nggak terlalu dominan, tapi rasanya ditambahkan secara digital. Dialog dan narasi menggunakan bahasa formal dan seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan porsi dominan dalam komik ini yang ngejelasin berbagai eksposisi atas keadaan yang sedang terjadi. Dan juga satu hal yang unik nih adalah tulisan Subhanallah wa ta'ala dan Sallallahu Alaihi Wasallam pada komik ini yang ditulis dengan ikon teks Arab yang ringkas dalam balon kata ataupun narasinya. Jadi gimana kesan gua komik ini? Dunia komik Indonesia emang makin diramaikan nih dengan kisah dari berbagai genre termasuk komik Islami ya. Lewat komik Sang Perisai Rasulullah, kita bisa jadi lebih kenal dengan sahabat Nabi yang perjuangannya luar biasa di Perang Uhud. Dengan nuansa layaknya grafik novel yang padat informasi, didukung dengan gambar yang apik serta pewarnaan yang keren dari Arisnaka AB, rasanya komik ini jadi alternatif yang layak dibaca untuk kisah perjuangan Islami. Tentunya, komik ini juga jadi pembuka nih ke komik religi lainnya di bawah penerbit Syaf Q Comic. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!